Baik teman-teman yang saya cintai karena Allah, hari ini saya diberikan amanah oleh panitia untuk sharing tentang mendidik anak secara fitrah. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum saya membagi ilmu ini, izinkan saya ingatkan diri saya dan teman-teman dengan sebuah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan ni'matani maghbun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak dilalaikan manusia. Apa nikmat yang dilalaikan manusia? Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Nah, bagi kita sebagai seorang ibu, ketika Allah berikan nikmat sehat, niatkan ya Allah, alhamdulillah Engkau berikan hamba nikmat sehat. Dengan nikmat sehat ini hamba bisa mendidik anak-anaknya. Ibu-ibu pernah nggak dalam kondisi sakit, dalam kondisi misalnya flu berat dan dokter mengharuskan kita berpisah sejenak, kayak seperti kemarin aja ada yang kena COVID gitu kan, akhirnya kan diisolasi ya, ruangannya berbeda dengan anak-anak. Itu rasanya bagaimana? Seorang ibu harus berpisah dengan anak-anak. Ketika Allah berikan nikmat sehat, maka syukuri, alhamdulillah. Berarti saatnya saya mendidik anak-anak, saatnya saya mulai mendekati anak-anak dengan setulus cinta. Dan ketika Allah berikan waktu, ibu-ibu, tolong jangan digunakan untuk nge-games. Jangan digunakan untuk scroll sana, scroll sini. Karena PR-nya ibu-ibu zaman now, ya insya Allah ini luar biasa. Yang namanya per-HP-an, per-gadgetan, itu membuat akhirnya ibu-ibu zaman now lalai dalam mendidik anak-anaknya. Ya asik dengan dunianya sendiri, dengan sosial medianya sendiri, padahal waktu akan Allah tanya. Subhanallah. Dan saya banyak menemukan kasus ketika mengisi kajian baik di Yogyakarta ataupun di luar Yogyakarta, yang mana ibu-ibu muda zaman now mereka lebih banyak menghabiskan waktunya di sosial media daripada menemani anak-anak dalam tumbuh kembangnya. Subhanallah. Dan ini PR untuk kita ya akhwat. Jadi dua ini harus kita benar-benar sadari, bahwa waktu luang dan nikmat sehat kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang ingin saya bagi teman-teman, ketika Allah berikan kepada kita seorang anak atau beberapa anak, atau sebelumnya saya boleh tanya, siapa di sini yang sudah punya anak? Acungkan tangan. Wah, semuanya ya, Masya Allah. Baik, ketika Allah berikan kepada kita seorang anak atau beberapa anak, kita harusnya lebih bersyukur. Kita katakan alhamdulillah ya Rabb, saya telah diberikan anak. Karena teman-teman, ada banyak loh di sana para wanita yang ia ingin merasakan bagaimana nikmatnya memiliki anak, bagaimana rasanya hamil, bagaimana rasanya menyusui. Saya pernah berjumpa dengan seorang akhwat di Yogyakarta, sudah menikah kurang lebih 17 tahun ya akhwat. Kemudian saya ngobrol bareng dengan beliau, karena waktu itu beliau termasuk panitia yang menjemput ya kajian. Kata beliau, doakan ya Ustazah, saya pengen sekali merasakan bagaimana sih rasanya hamil. Subhanallah. Bagaimana rasanya melahirkan, bagaimana rasanya menyusui, bagaimana rasanya punya anak, ya Masya Allah. Dan kata beliau, saya itu tertekan Ustazah, kalau saya pulang kampung mesti orang kampung bilang belum punya omongan ya gitu ya. Wah rasanya nano-nano, ya Masya Allah. Jadi teman-teman, ini yang seharusnya kita lakukan, bersyukur kepada Allah apapun kondisi anak teman-teman. Bersyukur, alhamdulillah. Karena dengan bersyukur ini kita bisa melakukan hal yang lebih baik lagi. Orang kalau nggak bersyukur ya dia akan mengeluh. Tapi kalau kita bersyukur, alhamdulillah, Allah akan tambah lagi nikmatnya. Apapun kondisi anak teman-teman, bersyukur dulu. Subhanallah, namanya hidup itu sawang sinawang. Saya pernah berjumpa dengan seorang ibu ya di Jawa Timur. Waktu itu ibu itu Allah berikan anak cerebral palsy, jadi baru bisa berjalan usia 14 tahun. Jadi subhanallah, jalannya juga masih pakai kursi roda. Kata ibu itu, alhamdulillah Ustazah, saya bersyukur, alhamdulillah, Masya Allah. Dalam keadaan anaknya yang cerebral palsy, tahu cerebral palsy nggak teman-teman? Apa coba? Keterlambatan perkembangan motorik dalam saraf ya. Jadi yang seharusnya bisa makan, dia belum bisa makan.
ya. Dan ibunya tuh bersyukur, alhamdulillah katanya ya, masya Allah. Dan saya pernah juga berjumpa dengan seorang ibu yang anaknya autis, ya. Dia pun mengatakan, alhamdulillah ustazah, ini adalah anak amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan anak ini yang nanti kelak menggandeng tanganku dan tangan suamiku ke surga. Subhanallah. Jadi kita jangan banyak mengeluh. Sekarang Allah kasih kita model tipe anak seperti apa, kita syukuri dulu. Tidak usah membandingkan dengan, wah anaknya fulana dia lebih pintar, oh anaknya teman saya begini, oh anaknya begini. Kita nggak pernah bersyukur. Katakan dalam diri kita bahwa semua anak yang ada di dunia ini unik. Semua anak yang ada di dunia ini berbeda satu sama lainnya. Tidak bisa kita banding-bandingkan, tidak bisa kita samakan. Bahkan sekalipun teman-teman punya anak kembar, mesti mereka akan memiliki sebuah perbedaan. Jadi kita syukuri dulu, alhamdulillah. Ini yang menjadi booster ya bagi kita semuanya. Ketika kita bersyukur teman-teman, maka kita akan lebih baik lagi dalam mendidik anak-anak kita. Ya. Kemudian yang kedua, ketahuilah wahai saudariku bahwa setiap anak yang lahir ke dunia ini berada dalam keadaan fitrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Semua anak yang dilahirkan oleh orang tua semua dalam keadaan fitrah. Maksudnya apa? Apa sih artinya fitrah? Fitrah itu teman-teman murni, asli, lurus, itu fitrah. Di setiap anak yang lahir ke dunia ini pada dasarnya mereka mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah penciptanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang berhak untuk disembah. Siapa yang menjadikan anak tersebut Nasrani, siapa yang menjadikan anak tersebut Majusi, tidak lain adalah kedua orang tuanya. Berarti di sini kita bisa mengambil sebuah pelajaran teman-teman, bahwa Allah ketika menitipkan anak kepada kita itu keadaannya fitrah, keadaannya murni. Kita orang tuanya lah yang telah membelokkan ke kanan ataupun ke kiri. Ya. Dan ketahuilah wahai saudariku bahwa anak ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kelak kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kalian wahai seorang ibu, wahai seorang ayah dalam mendidik anak-anak. Dan tidak ada pendidikan terbaik, tidak ada hadiah yang terbaik yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita kecuali pendidikan agama. Subhanallah. Dan ini hadiah terbaik. Ketika kita ingin anak kita salih, anak kita salihah, apa yang mesti kita lakukan terlebih dahulu? Kita ingin anak kita berjalan sesuai dengan fitrahnya. Maka apa yang mesti kita lakukan? Yang mesti kita lakukan teman-teman, mulai dari dalam diri kita sebagai orang tua. Perubahan bukan hanya pada diri anak-anak, tapi lebih dari itu kita sebagai orang tua yang seharusnya memantaskan diri untuk menjadi seorang ibu yang salihah. Suami kita memantaskan diri untuk menjadi seorang ayah yang salih. Karena kesalihan anak itu sangat-sangat bergantung kepada kesalihan kedua orang tuanya setelah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kesalihan kedua orang tua pastinya akan berdampak kepada anak-anaknya. Dalam surah Al-Kahfi Allah menyebutkan, fakana abuhuma salihah. Allah jaga anak-anak yang di dalam surah Al-Kahfi karena ternyata penjagaan Allah datang karena kedua orang tua anak ini salih dan salihah. Subhanallah, terkadang teman-teman ketika kita melihat kasus anak-anak kita yang Masya Allah luar biasa, biasanya kita tidak mau menunjuk kita terlebih dahulu kira-kira apa yang salah dengan keadaan kita sebagai orang tua. Biasanya kita langsung menunjuk kepada anak-anak, kenapa kamu demikian wahai fulan, kenapa engkau demikian ya bunayya, wahai anakku. Subhanallah, kita lupa menunjuk diri kita masing-masing. Apakah selama ini kita sudah mengajarkan pendidikan yang terbaik? Apakah selama ini suami kita juga mengajarkan pendidikan agama untuk anak istrinya? Atau jangan-jangan suami kita ternyata baru memberikan nafkah secara lahir saja, ya, tidak memberikan waktu kepada anak istrinya, tidak memberikan pendidikan agama kepada anak istrinya. Padahal besok kaum laki-laki yang akan ditanya pertama kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu-ibu, sebelum kita mendidik anak-anak, kita dan suami itu harus selaras dulu. Ini PR penting loh. Karena kalau kita nggak selaras, kasihan anak-anaknya. Kita bilang A, suami bilang B. Anak mau ikut yang mana? Sama.
ketika ibu-ibu juga harus melaraskan pola pendidikan apa yang nanti akan diberikan kepada anak-anak, juga harus diselaraskan kepada nenek dan kakeknya anak kita. Ya, pernah nggak terjadi? Kita bilang ke anak kita, nak, nggak boleh yang namanya nonton sinetron. Neneknya bilang, nonton TV aja koyo nggak boleh. Pernah nggak? Pernah. Atau misalnya, contohnya saya, misalnya rumah tangga kami ya, kami nggak biasa. Alhamdulillah wa syukurlah, ini semua taufik dari Allah. Kami tuh tidak membiasakan anak-anak kami jajan. Kami alhamdulillah membiasakan anak-anak membawa bekal. Suatu hari anak-anak kami berkunjung ke rumah ibu saya di Jawa Barat. Kemudian yang namanya nenek, sejatinya nenek itu ya pengennya itu memberi kasih sayang, ya enggak? Menurut mereka itu, yo aku yo sayang ke cucu gitu loh. Jadi dibawalah anak-anak kami sama ibu saya itu ke sebuah warung yang ada di kampung. Terus ibu saya cerita, mau apa Aisyah, Fatimah, mau jajan apa aja pilih. Anak saya bingung, ini ada pewarnanya nggak Jidah? Ini ada pemanisnya nggak? Terus pulang lagi ke rumah nggak dapat apa-apa. Terus kata ibu saya, iki anakmu ki angel, disuruh jajan, iki anak pemanisnya ora, ini ada pewarnanya ora gitu ya. Subhanallah, saya bilang memang anak-anak nggak tak biasakan jajan. Ya Masya Allah. Jadi kita harus bicarakan sebelumnya teman-teman, sehingga nanti kita dan orang tua kita, kalaupun orang tua kita akhirnya terlibat dalam pengasuhan anak-anak, misalnya sedang berkunjung ke rumah kita, itu sudah paham. Jadi selaraskan dulu kita dan suami. Nih teman-teman, coba duduk bareng suami, ya duduk bareng suami, PR. Besok hari Ahad libur kan? Ya, duduk dulu bareng suami. Teman-teman beli kalau nggak papan tulis kertas ya, kertasnya jangan kertas kecil, jangan tulis di HP, tulis di tempat yang bisa ditempel di rumah ya, kertas. Terus kalau nggak papan tulis, terserah teman-teman, yang penting itu bisa kelihatan satu keluarga. Kemudian nanti teman-teman bikin visi misi keluarganya teman-teman, nggak apa-apa, namakan keluarganya teman-teman, keluarga apalah, ada nggak nama keluarganya masing-masing? Sudah buat belum? Belum? Coba buat keluarga smart, misalnya keluarga yang smart gitu ya, misalnya harus ada project keluarga sakinah misalnya ya, boleh, atau keluarga apa terserah teman-teman ya. Nanti ditulis tuh visinya apa, misinya apa, peraturan yang ada dalam rumah apa. Kemudian nanti visi, misi, peraturan, tugas, itu semua ditulis. Jadi seluruh anggota rumah tuh tahu, oh visi misi keluarga kita itu begini. Oh ternyata tujuan keluarga kita itu, suami kita bilang, Dek, saya pengen membangun keluarga bersamamu tuh tujuannya agar kita masih bisa bersama sampai ke surganya nanti. Kan biasanya begitu ya. Nah langkah-langkahnya seperti apa untuk bisa memasuki surganya Allah? Dibuat lagi cabang-cabangnya. Oh berarti kita harus saling ta'awun, saling nasihat menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Oh kita saling berembuk. Suamiku, biasanya teman-teman manggil suaminya apa toh yo? Sayangku, belahan jiwaku, kasihku, engkau yang menjadi kepala sekolah, saya yang menjadi bagian mengeksekusinya lah ya kan. Alhamdulillah wa syukurillah, di rumah pun demikian. Jadi suami saya bagian kepala sekolah kan hanya memutuskan, dapat laporan dari saya, Bi anak-anak begini ya lanjut atau bagaimana, lanjut misalnya. Betul. Dan itu Masya Allah tabarakar rahman, karena memang kami memegang anak-anak homeschooling ya, jadi selalu ada laporan. Masya Allah tabarakar rahman. Saya selalu apapun yang akan menjadi keputusan dalam keluarga itu teman-teman, saya selalu bicarakan dengan suami ya. Misal contohnya dulu pernah, jadi waktu itu anak kami ingin mengambil belajar ke Syekhoh dari Jazair. Menurut saya itu adalah kesempatan yang sangat berharga ya, karena jarang-jarang ada Syekhoh dari Jazair datang ke Yogyakarta ya. Tapi saya juga harus memuliakan suami saya. Saya tanya kepada suami saya, kasihku, pangeranku, ini loh ada sebuah tempat di mana di situ ada Syekhoh dari Jazair. Menurut antum bagaimana? Apakah anak kita mau belajar di sana atau bagaimana? Suami mengatakan, Masya Allah teman-teman, kalau kita nih sebagai seorang ibu tuh bawanya perasaan semua. Kalau yang namanya laki-laki tidak. Sekarang kalau dia belajar, anak kita belajar ke sana, manfaatnya apa? Kalau anak kita belajar di sana, kira-kira kendalanya apa? Logis laki-laki itu. Kemudian kata suami, ya sudah sekarang istikharah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala kira-kira mana tempat terbaik belajar untuk anak-anak. Alhamdulillah setelah itu alhamdulillah ya kita putuskan anak kita belajar kepada ahlinya, langsung kepada Syekhoh dari Aljazair. Jadi begitu teman-teman. Kita sebagai yang mengeksekusi, sebagai ibu rumah tangga
tangga sebagai gurunya anak-anak harus tetap memuliakan peran suami dalam kehidupan rumah tangga. Karena memang yang namanya suami itu sifatnya ingin dimuliakan, ingin didengarkan, ingin diberikan kesempatan untuk memutuskan. Ya, Masya Allah. Jadi PR ya, nanti dikumpulkan di mana Ustazah? Loh kan harus buat. Ibu-ibu selalu menagih PR kan ke anak-anak. Duh, PR-nya mana? Masa ibu-ibu PR nggak dikumpulkan? Kumpulin ya. Bismillah ya, kumpulin. Nanti setelah kita membuat visi misi bareng bersama suami kita, mau di mana? Suami kita itu kalau dimisalkan teman-teman seperti nahkoda, jangan sampai penumpangnya bingung. Mau dibawa kemana Pak Nahkoda? Yo ikut aja, gitu ya. Loh, tujuannya kemana? Ya pokoknya ikut aja. Nah nggak sampai-sampai ke tujuan. Mau dibawa kemana itu? Atau misalnya teman-teman keluarganya mau dibawa ke keluarga yang mencintai Al-Quran, boleh. Atau misalnya kayak seperti saya punya teman, punya kawan di Yaman itu, keluarganya mau dibawa untuk menjadi para pejuang yang berdakwah di jalan Allah. Ya sudah, anaknya dididik dari kecil bagaimana menjadi para dai dan daiyah nanti. Ya, jadi harus ada keluarganya tuh keluarga yang seperti apa, yang model apa. Baik, setelah demikian teman-teman, kita teman-teman dan suami harus mampu menjadi teladan yang baik untuk anak-anak. Ini penting banget nih, poin yang istilahnya yang mungkin banyak dilalaikan oleh sebagian orang tua. Ya, kenapa kita harus menjadi teladan yang baik teman-teman? Karena yang namanya anak-anak itu mereka lebih cepat meniru apa yang mereka lihat dari kedua orang tuanya daripada mereka mendengar apa yang diucapkan oleh orang tuanya. Orang tuanya rajin saum Daud, orang tuanya rajin saum sunnah, anak-anak ikut ya. Orang tuanya rajin baca Al-Quran, Masya Allah yang dibaca Al-Quran, mesti anak-anak lihat, oh umiku baca Al-Quran, oh abiku baca Al-Quran, anak-anak ikut. Coba deh anak-anak balita yang belum bisa baca Al-Quran, kita sering kita pegang Al-Quran, mereka yang menjadi pegangan mereka cari Al-Quran ya, walaupun mereka mungkin belum bisa ditulis, dipegang, tidak apa-apa. Dari mana mereka melihat? Dari kedua orang tuanya. Sekarang teman-teman punya tujuan menjadikan keluarganya keluarga Qurani, keluarga yang cinta Al-Quran, tapi yang teman-teman pegang gadget, yang teman-teman pegang tablet. Ya gimana anak-anak kita mau menjadi ahlul Quran kalau yang selama ini yang kita dan keluarga kita yang pegang adalah gadget atau HP ya. Jadi jangan heran teman-teman kalau ternyata kita akan menjadi orang tua yang terkaget-kaget ketika melihat, loh kok anakku kok seringnya megang HP. Siapa dulu yang ngajarin? Ya, ternyata yang mengajarkan adalah kedua orang tuanya. Bagaimana? Apakah kita harus meninggalkan HP secara secara keseluruhan? Tidak juga. Ya, ada batasan-batasan yang perlu diingat ketika di dalam rumah masing-masing. Karena yang namanya HP ini seperti pisau bermata dua. Ada manfaatnya, ada bahayanya. Ada jam-jam yang memang kita harus lakukan di dalam sebuah tempat itu murni nggak ada yang megang HP. Kalau kami, mungkin ada teman-teman yang pernah berkunjung ke tempat kami, itu kami ada meja makan. Di meja makan itulah kami biasa berlama-lama dengan anak-anak. Ya, dan di meja makan kami itu peninggalannya Simbah. Ya, jadi dulu Simbah itu istilahnya menggunakan awalnya itu ranjang ukuran 160 kali 200. Kemudian oleh suami saya, karena memang kita seringnya di situ, maka dibuatlah meja makan. Ya, kita tuh lama di situ. Lama buat baca Al-Quran, buat belajar. Saya juga mengisi juga kajian di situ. Anak-anak kalau pagi pas saya nge-zoom ya, ngisi kajian, anak-anak duduk di situ nyatet gitu ya. Masya Allah. Jadi itulah yang mereka dapatkan. Subhanallah, coba kita lihat teman-teman. Generasi para ulama zaman dahulu kala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu menjadi seorang ulama yang mencintai ilmu. Siapa yang dulu mencintai ilmu? Apakah Syekhul Islam tiba-tiba ujuk-ujuk mencintai ilmu? Tidak. Ternyata kedua orang tuanya juga berada dalam posisi mencintai ilmu. Kakek neneknya juga sama, mencintai ilmu. Jadi Syekhul Islam hidup dalam bi'ah lingkungan orang-orang yang mencintai ilmu. Maka Syekhul Islam adalah orang yang mencintai ilmu. Kita lihat Abdullah ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab. Dari mana Abdullah ibnu Umar mencintai ilmu? Dari ayahnya. Beliau sering melihat ayahnya datang ke majlis Rasulullah SAW. Maka Ibnu Umar mengatakan, ayahku sangat senang datang ke majlisnya Rasulullah SAW. Dan beliau mencontoh Umar bin Khattab untuk menjadi orang yang berilmu. Abdullah bin Abbas, ya anaknya Abbas. Beliau adalah seorang muhaddis, seorang perawi hadis. Beliau juga mencontoh dari ayahnya. Sering datang ke majlis ilmu, beliau pun sering datang ke majlis ilmu. Subhanallah. Kalau ada pepatah mengatakan, buah tidak jatuh jauh dari
pohonnya. Subhanallah teman-teman, di tempat kami itu ada perpustakaan mini. Ya memang sejak awal kami mendirikan sekolah itu saya sudah bilang kepada ustadzah-ustadzah yang ada ustazah, di sini ada perpustakaan mini. Ya perpustakaan itu sengaja saya desain menggunakan buku-buku yang tebal-tebal, yang kertasnya tebal-tebal, hard cover itu loh. Ya bukan soft cover. Jadi memang anak-anak bisa membuka-buka. Ya, sengaja saya taruh di situ walaupun anak-anak itu belum bisa baca. Ya, tapi sengaja saya taruh situ. Subhanallah, ternyata suatu hari biasanya anak kalau sebelum mengisi kajian offline ya jam 8 tuh biasanya saya sudah mulai keliling gitu ya, lihat anak-anak yang datang jam 7 sudah mulai berdatangan. Ada satu anak yang saya perhatikan banget. Anak itu lari-lari dari gerbang ya, terus taruh tas di kelas. Saya tuh dia langsung menuju ke perpustakaan tuh. Set, perpustakaannya nggak besar, di pojokan situ paling ada 2 rak, tapi penuh bukunya. Kita gonta-ganti buku tersebut, misalnya berapa bulan, terus kita ganti. Saya perhatikan ada satu anak tuh yang dia langsung set gitu ke perpustakaan itu, terus bolak-balik taruh lagi, terus dia bilang ke saya, Ustazah Aziza tolong dong bacakan buku. Saya bacain buku. Sudah ya nak, Ustazah mau kajian ini, nambah lagi gitu ya, tambah lagi. Subhanallah, setelah saya tanya ibunya, ternyata ibu bapaknya juga cinta buku. Subhanallah, dari mana anak ini cinta buku? Dari kedua orang tuanya. Jadi sekarang subhanallah teman-teman, jangan harapkan anak kita menjadi anak yang cinta ilmu kalau kita nggak pernah datang ke majelis ilmu. Jangan pernah harapkan anak kita mencintai buku kalau kita nggak pernah mencontohkan bagaimana membaca buku. Dan jangan pernah kita mengharapkan anak-anak kita cinta dengan Al-Quran kalau selama ini kita tidak pernah membaca Al-Quran atau mentadabburinya. Baik, kemudian setelah orang tua menjadi teladan yang baik, langkah selanjutnya adalah yang namanya mendidik anak itu harus banyak-banyak menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, banyak-banyak berdoa. Ini senjatanya para ibu-ibu ini. Senjatanya orang tua mendidik anak itu berdoa. Karena teman-teman, yang namanya hati anak-anak itu yang memegang adalah Allah. Jangan pernah kita sombongkan ilmu parenting yang pernah teman-teman miliki. Berapapun banyak ilmu parenting yang teman-teman dapatkan, baik itu yang berbayar ataupun yang tidak berbayar, kalau Allah belum berikan hidayah, belum berikan taufik kepada anak-anak kita, maka anak-anak kita tidak berubah. Sering-seringlah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa para nabi. Sebagaimana Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin. Kalau anak-anaknya ibu-ibu belum nurut untuk sholat, minta kepada Allah. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'ai. Hafal belum? Belum? Coba, cung yang sudah hafal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Yang lain belum, tulis Rabbi ja'alni. Kalau Rabbi habli minas salihin udah hafal semua ya. Ya, itu sering Ustazah ya. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'ai. Rabbana wa taqabbal du'ai. Rabbi ja'alni muqimas salah. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'ai. Sudah? Atau doa Nabi Zakaria. Apa doanya Nabi Zakaria? Doanya Nabi Zakaria, Rabbi la tadarni fardaw wa anta khairul warithin. Ya, ini doanya Nabi Zakaria. Atau doanya Nabi Zakaria juga sama, Rabbi habli minas salihin. Atau kita baca doa yang ada di Al-Quran, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ustazah, kalau nggak bisa bahasa Arab, loh saya aja baru kenal baca Al-Quran tuh baru sepatah kata gitu misalnya, boleh pakai bahasa Indonesia ya kalau memang nggak bisa bahasa Arab. Yang penting kita minta kepada Allah, ya Allah kepiye caranya ya Allah biar anakku tuh ya Allah mau sholatnya. Setelah tentunya kita sebagai orang tuanya memberikan teladan yang baik tentang masalah urusan salat. Kemudian kalau misalnya ibu-ibu
ibu-ibu nih, teman-teman semuanya. Sampai urusan ketika teman-teman bingung apa yang mesti dilakukan, yang mesti diberikan kepada anak-anak, itu kita cepat-cepat minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, bimbinglah hamba untuk bisa menemani anak-anak. Terus minta kepada Allah. Teman-teman bingung anak-anak mau sekolahkan di mana, mau belajar di mana, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah agar anak-anak kita itu diberikan kepahaman di dalam belajar. Minta kepada Allah agar anak-anak kita diberikan teman-teman yang salih dan salihah. Minta kepada Allah agar Allah melembutkan hati anak-anak kita. Minta kepada Allah agar Allah menjaga anak-anak kita dari perbuatan fahisyah. Hati-hati ya ibu-ibu, zaman sekarang subhanallah, ada kalanya ya anak-anak ya di luar sana insyaallah nggak ada ya. Di sana terjadi yang namanya fahisyah. Laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan. Naudzubillah summa naudzubillah. Ini sudah banyak kasusnya. Mungkin kalau di pondok pesantren yang sering terjadi naudzubillah summa naudzubillah, tapi ini terjadi. Laki-laki suka sama laki-laki. Ya kalau pondoknya Ikhwan. Saya pernah berjumpa dengan seorang dokter. Waktu itu anak ngisi di Tengaran Salatiga. Dokter itu bilang, perempuan dokternya akhwat, Ustazah tolong kalau pas di kajian mohon disampaikan. Ya, beliau biasa keliling gitu ya, keliling ke tempat-tempat pondok pesantren. Kata beliau, saya menemukan kasus adanya perempuan suka sama perempuan. Ya, dan ini real teman-teman. Coba mungkin ibu-ibu yang pernah di pondok ada kasus seperti itu ya. Jadi perempuan tuh suka sama perempuan. Naudzubillah summa naudzubillah. Dan ini ada anak-anak pondok. Maka kita minta, ya Allah, jagalah anakku selagi penjagaanku tidak bisa menjangkaunya. Ya, titipkan anak-anak kita pada Allah. Ibu-ibu yang punya anak-anak di pondok, jangan pernah lalai. Walaupun anak-anak kita nggak ada di hadapan kita, tetap kita itu nitip kepada Allah. Ya Allah, titip anakku ya Allah. Ya. Ataupun ibu-ibu misalnya akan melepaskan anak-anak ketika akan sekolah, sebelum mereka berangkat kita bilang, wahai anakku, bertakwalah kepada Allah, Allah yang maha melihat. Ya, wahai anakku, jagalah kamu baik-baik. Dan ini sounding, namanya sounding. Terus kita katakan, Masya Allah, Tabarakar Rahman, saya pernah mendapatkan, ya ini Masya Allah, jadi ketika Allah berikan kesempatan saya ada sekolah anak-anak itu, di situ akhirnya bisa mengambil banyak ibrah, mengambil banyak pelajaran. Saya mendapatkan satu ibu, waktu itu saya yang menerima anak tersebut, anaknya laki-laki, Masya Allah. Saya masih ingat ya, jadi memorinya itu ke belakang. Ibu itu ketika melepaskan anaknya dilepaskan ya, turun dari kendaraannya, kemudian dititipkan ke tempat kami. Dan biasa anak-anak sudah biasa menaruh sendal, menaruh sepatu, menaruh tas itu di tempatnya masing-masing. Terus ibu itu bilang ke anaknya, Le, saya waktu itu ada di situ, Le, nak gitu ya, yang nurut ya sama ustazah. Ibu nitip kamu sama Allah. Jadi anak yang baik ya nak, yang solih. Dah terus salim, terus dicium pipinya, terus didoain. Sudah pergi. Masya Allah, anak itu, Masya Allah, Tabarakar Rahman, Masya Allah kita lihat, Masya Allah, dia cepat dalam menghafal Al-Quran. Dan subhanallah, dia juga baik ya, Masya Allah. Itu karena doa dari orang tua. Dan jangan pernah ibu-ibu, saya pesen ya, apapun kondisi kita nih, jangan pernah mendoakan keburukan untuk anak-anak kita. Karena yang namanya orang tua itu termasuk doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, ada 3 doa yang Allah akan kabulkan dengan cepat ya. Doanya siapa? Yang pertama adalah da'watul walid, doanya orang tua. Jadi kita doakan aja yang baik-baik. Dan yang kedua adalah da'watul musafir, ya, dakwahnya orang yang sedang safar, itu mustajab. Yang ketiga adalah da'watul madlum, orang yang terdolimi, itu juga mustajab. Ya. Apapun kondisi kita ya akhwat, tetap lisan kita mendoakan kebaikan untuk anak-anak kita. Ya, jangan sekali-kali mendoakan keburukan. Karena kalau kita mendoakan keburukan dan itu terjadi pada diri anak-anak kita, kita yang akan menyesal. Kita yang akan menyesal. Ya, terus doakan. Subhanallah, saya pernah bercerita nggak? Ada seorang syekh di Yaman, itu kecilnya, Masya Allah, Tabarakar Rahman. Kecilnya, ya Allah ya. Kalau bahasa kitanya aktifnya aktif banget gitu ya. Sampai ibunya tuh sering bilang begini, Allah yahdik, Allah yahdik, Allah yahdik. Tahu nggak Allah yahdik ibu-ibu? Semoga Allah berikan hidayah untukmu. Biasanya orang Arab kalau sudah menyebut Allah yahdik, itu artinya sudah gemes bangetnya. Tapi tetap mendoakan, semoga Allah berikan hidayah kepadamu. Benar, sudah besar dia jadi seorang syekh. Ya Masya Allah. Seperti Syekh Sudais ya ibunya, Masya Allah. Teman-teman bisa bayangkan nggak? Orang Arab itu kalau sudah menjamu tamu, teman-teman, itu jamunya bukan pakai ayam. Kalau kita kan nyembelin ayam selesai. Mereka tuh jamunya pakai kambing muda loh.
Kambing muda disembelih, dimasak dengan sedemikian rupa, jamuan sudah siap sedia, tamunya sudah telepon, sudah sebentar lagi 10 menit lagi sampai. Syekh Abdurrahman, Syekh Sudais bawa pasir, ditaburin, brrrr gitu ya. Coba saya mau tanya, kalau ibu-ibu posisinya menjadi ibunya Syekh Sudais, apa yang keluar dari lisannya ibu-ibu? Tamunya bentar lagi datang, masakannya penuh dengan pasir. Saya mau tanya ke ibu yang pakai kudung pink, ya Bu, yang pakai masker putih. Kalau ibu punya anak begitu, ibu apa yang akan ibu ucapkan? Punya anak laki-laki nggak ibu? Ntar dulu. Yang punya anak laki-laki. Sebentar. Siapa yang punya anak laki-laki? Nah, antum. Siapa namanya? Ya, Musabit. Ya, Masya Allah. Kalau posisi jenengan seperti ibunya Syekh Sudais, apa yang diucapkan? Hah? Nadanya keras. Mau bilang nggak ke anaknya? Sebentar lagi ada tamu gitu ya. Masya Allah. Tapi tidak mendoakan keburukan ya. Mungkin ada di antara orang tua yang terceplos terucap dalam lisannya. Nakal banget kamu tuh ya. Anaknya sopo tuh ya. Ya Allah. Nah, itu ibu tuh. Nah, yang pakai kacamata. Punya anak laki-laki? Punya. Nih, yang pakai masker biru. Pernah apa yang keluar dari lisan? Gemes gitu. Terus dipraktekkan namanya dengan. Dipraktekkan. Marah tapi marahnya bijak. Semoga Allah jadikan kamu imam di Masjidil Haram gitu ya. Masya Allah. Bagus. Ya, bagus. Bagus. Berarti kalau, tuh lagi cerita beliau. Jadi anak laki-laki itu subhanallah ibu-ibu. Masya Allah. Tabarakar Rahman. Itu muter kayak kitiran tuh udah biasa. Jadi anak tuh paham sekarang. Anak laki-laki itu seperti itu. Ya, Masya Allah. Sudah bilang, nah duduk. Kita bilang duduk, dia nggak mau. Dan subhanallah ada kalanya kita dibuat istilahnya gemes gitu ya. Ya harus sabar. Tetap doakan kebaikan. Tetap doakan kebaikan. Dan ingat ibu, ingat mak-mak, kalau anak kita aktif artinya anak kita cerdas. Bisa dibayangkan pilih mana? Anak yang aktif atau anak yang selonjoran aja di ranjang? Kan pilih yang aktif. Alhamdulillah. Dan subhanallah, subhanallah, yang namanya kesabaran itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tuh pengen tahu seberapa sabar sih engkau. Belajar ilmu tentang sabar teorinya sekarang praktek. Tapi jangan sampai teman-teman ya, walaupun kita nggak berkata-kata buruk, tapi kita menghukum anak-anak dengan hukuman yang keras. Misalnya anak-anak kita putar kayak kitiran, kita hukum di kamar mandi, itu jangan. Tetap kita berikan, kita katakan nah, nggak boleh begitu nah, kita nasihati ya, dan kita doakan kebaikan untuk anak-anak kita. Baik, kemudian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, karena tadi saya tanya kepada ustadzah yang di kantor, saya tanya audiennya ini ibu-ibu PAUD atau ibu-ibu SMP atau SMA, ibu-ibu PAUD sama SD. Jadi apa yang harus kita lakukan kalau misalnya anak-anak kita PAUD atau SD, maka yang harus kita tanamkan teman-teman, pengajaran sesuai fitrah adalah mengenalkan Allah sedini mungkin. Mengenalkan Allah dulu. Bagaimana mengenalkan Allah kepada anak-anak? Bagaimana anak-anak itu mencintai Allah? Itu yang paling awal harus kita lakukan. Bisa kita menyebutkan la ilaha illallah misalnya, atau kita kenalkan dengan kebaikan-kebaikan Allah. Nah, makan ini dari siapa? Dari Allah. Ya, pelan-pelan aja. Nah, siapa yang kasih minum? Allah. Kita yang bilang, Allah yang kasih minum ke kita, nak. Kita bisa loh mengajarkan syukur kepada anak-anak di meja makan. Kita katakan kepada anak-anak kita, nak, nasi ini nak, ya nasi ini nak, ini nak, Masya Allah, nasi ini kita tidak boleh membuang-buangnya. Kita harus makan. Karena nasi ini ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu-ibu rumahnya dekat sawah, ya itu Masya Allah, itu nikmat banget ya. Jangan cuman ibunya yang bisa memandang sawah. Ajak anaknya, lihat petani nak. Dan itu subhanallah teman-teman, akan lebih ngeh anak-anak ketika melihat langsung konkret bagaimana petani menanam. Dan nanti kita lihat ya, atau misalnya kalau misalnya ibu-ibu rumahnya nggak deket sawah, kita nanam tumbuhan, kita bilang siapa yang menumbuhkan tanaman itu nak? Allah. Terus kita katakan bangun tidur, kita katakan kepada anak-anak, nak, siapa yang membangunkan engkau dari bangun tidur? Allah. Terus saja kita bilang Allah. Sekarang Allah baik, ibu-ibu mau kasih hadiah misalnya, ya misalnya mau lebaran, biasanya kan ibu-ibu ya biasanya suka kasih hadiah, entah baju baru misalnya. Kita bilang dulu, kita sounding dulu. Daripada anak-anak nggak dapat pelajaran sama sekali, kita sounding. Kita bilang ke anak-anaknya, nah alhamdulillah ibu bersyukur selama 1 tahun ini kamu mau sekolah, mau ngaji. Sekarang ada hadiah dari Allah. Apa hadiahnya? Ini hadiahnya baju. Jadi bagaimana caranya agar anak-anak kita tuh terpesona dengan Allah dulu? Ya, di tempat kami setiap hari Jumat itu ada reward, ada hadiah yang kita memang berikan kepada anak-anak. Dan sebelum diberikan kepada anak-anak, saya sudah mensonding ustadzahnya. Ustadzah suruh bilang ke anak-anak, ya, nah ini hadiah dari Allah.
Ya, kenapa saya katakan anak-anak agar lebih diperdengarkan dengan Allah sebanyak mungkin ketika mereka masih dini? Harapannya ibu-ibu, kalau mereka sudah cinta kepada Allah, ya Allah, Allah baik banget, ya apa-apa kasih ke saya. Nanti ketika mereka balik, ketika mereka sudah masanya mengemban sebuah amanah syariat, atas izin Allah, mereka dengan penuh kesadaran menjalankan syariat itu sendiri, bukan dengan paksaan. Dan sering-sering sounding kepada anak-anak. Nah, di antara ibadah salat itu tujuan utamanya agar kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berterima kasih. Sekarang adik, kalau Umi sudah sering kasih ke adik, adik bilang apa? Terima kasih Umi, gitu kan? Nah, sekarang kita bagaimana cara terima kasih kita kepada Allah, bersyukurnya kita kepada Allah dengan cara salat. Ibu-ibu, saya pesen ya, kita jangan, boleh mengajarkan ibadah salat boleh, tapi jangan mengajarkan rutinitas salat sebelum kita mengajarkan keutamaan salat itu sendiri kepada anak-anak. Dalam bab salat ini, teman-teman, ini saya sering ingin mengatakan kepada teman-teman semua, jangan menggegas anak-anak kita untuk cepat-cepat sholat. Ayo nak, sholat nak. Tapi anak-anak kita nggak mudeng. Untuk apa saya sholat? Ya, pernah kejadian sebuah, ini peristiwa real ya. Ibu-ibu datang ke saya. Ustazah, dulu anak saya itu Ustazah, kalau sholat rajin banget dulu waktu kecil. Mau ikut sama abinya sholat di masjid. Kalau sholat itu Ustazah, dia rajin. Tapi kenapa setelah dia balik dia nggak mau sholat? Ya subhanallah. Karena mungkin ada pendidikan yang salah. Urusan sholat Rasulullah sudah memberitahukan kepada kita teman-teman. Apa kata Rasulullah SAW? Ya, muru auladakum bis sholati wahum berapa? 7 sinin. Ya kan? 7 tahun. Kita sudah mulai. Nah, ayo sholat nak, sholat begini-begini. Tapi sebelum itu yang didahulukan adalah mengenalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, setelah kita mengenalkan Allah, dari mana kita mengenalkan Allah kepada anak-anak? Dari ciptaan-ciptaannya Allah, dari makhluk-makhluknya Allah. Kita boleh membacakan buku misalnya tentang betapa luar biasanya Allah memberikan telinga, betapa luar biasanya Allah menciptakan mata kita. Ya, sehingga anak-anak itu, oh ternyata subhanallah keren banget Allah. Siapa yang keren? Allah. Kan banyak anak-anak zaman sekarang kalau ditanya siapa yang keren? Superman. Siapa yang keren? Anak-anak apa zaman sekarang? Ultraman. Ya. Tapi kita lupa mengenalkan Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, saya ada buku bagus, kayaknya di bawah deh tadi. Sudah pakai bahasa Indonesia nih, teman-teman. Nama bukunya Menanamkan Iman kepada Anak, karya Dr. Amani Ar-Ramadi. Ini bagus banget. Jadi atau teman-teman nanti boleh buka channel YouTube Mutiara Hikmah. Insyaallah di situ sudah ada setahap demi setahap bagaimana cara mengenalkan Allah ya sejak dini kepada anak-anak. Kemudian nanti bagaimana mengenalkan sholat, bagaimana mengenalkan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Ya, baik. Nah, setelah kita kenalkan Allah, teman-teman, langkah yang kedua, kenalkan Rasulullah SAW. Caranya seperti apa mengenalkan Rasulullah SAW? Caranya dengan sering-sering membacakan sirahnya. Subhanallah, teman-teman, namanya anak-anak itu mesti harus punya idola. Dan idola yang kita inginkan dari anak-anak adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ibunya ditanya siapa Nabi kita Muhammad SAW aja nggak tahu nasabnya seperti apa, bagaimana dengan anak-anak kita? Jadi PR lagi, balik lagi ke kita. Kita sudah kenal belum siapa sosok Rasulullah SAW? Kalau belum kenal, kita belajar lagi, baca lagi. Terkadang, subhanallah teman-teman, ketika kita melakukan pembelajaran untuk anak-anak itu sebenarnya kita sedang belajar. Pernah nggak teman-teman bacain buku? Oh ternyata dalam hati, saya aja baru tahu itu gitu ya. Tuh banyak yang ngangguk-ngangguk di belakang. Oh ternyata begitu ya gitu ya. Itu sejatinya kita sedang belajar dan tidak usah kita gengsi mengajarkan itu kepada anak-anak. Walaupun kita baru tahu, oh ternyata Rasulullah itu begitu. Oh ternyata Rasulullah itu hijrah pada tahun sekian. Ya subhanallah, itu langkah kita belajar sebenarnya. Jadi biasakan anak-anak kita itu dibacakan buku mengenal Rasulullah SAW. Teman-teman, kalau teman-teman merasa berat, misalnya ada anaknya 2, 3 kecil-kecil kan ada kan? Ada nggak di sini anak-anaknya yang rembel? Rembel tuh maksudnya usia 5 tahun, usia 3 tahun, usia setiap 2 tahun tuh lahiran. Jadi kondisinya pas Ramadan kalau nggak menyusui hamil, ada nggak? Ada ya. Bagaimana caranya? Caranya minta tolong ke suami kita. Ya, partner kita itu suami. Kita bilang, sayangku, kasihku, belahan jiwaku, ayo dong berbagi tugas. Ya berbagi tugas, tolong bacakan buku. Yakinlah, kalau anak-anak kita sudah cinta dengan ayahnya, dan kalau membaca buku itu sudah menjadi sebuah kebiasaan, tanpa suami kita membacakan buku, anak kita merengek. Ya, sebelum tidur mesti dicari abinya. Abi mana? Abi mana? Belum baca buku. Abi mana? Ya, alhamdulillah wa syukrulillah, Allah berikan, masya Allah, tabarakallah, ya kesempatan anak-anak kami belajar dengan abinya. Minta dibacakan buku. Dan buku harus ada di kamar.
Kalau ibu-ibu kamarnya sempit, bisa kita bikin rak di atas itu, dan kita bikin kira-kira sepekan ini buku apa yang dibacakan, terus di rolling. Dan jajanan kita itu ibu-ibu bukan lagi jajanan-jajanan permen, tapi jajanan buku. Dan itu diberikan, Masya Allah sekarang buku anak-anak itu beragam warnanya, beragam jenisnya. Ya, kita bisa bacakan buku-buku tersebut atau suami kita membacakan buku tersebut. Baik, sama ini. Kalau teman-teman nanti punya anak laki-laki dan perempuan, berikan kesempatan mereka mengenal jati dirinya masing-masing. Bahwa kamu itu laki-laki, kamu itu perempuan. Dan Allah tuh menciptakan laki-laki dan perempuan tuh berbeda. Itu harus diberitahu dari awal. Sehingga nanti jangan sampai anak kita laki-laki ternyata yang ada dia feminim. Anak kita perempuan yang ada dia maskulin. Ya. Karena kita nggak pernah mengajarkan itu semuanya kepada anak-anak kita. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada kebenaran, pastinya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.